bagi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kitab-kitab yang kami baca adalah orang yang memegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuma tidak semua orang yang memegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa dibenarkan. Mungkin kita tahu aliran LDI dan sebagainya, Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi palsu juga berpegang pada Al-Quran dan hadis. Makanya ada syarat yang ketiga sebagaimana disebutkan oleh hadis, ma'ana alaihi wa ashabi, dan sebagai lafaz ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang memaknai atau menafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum. Adapun mengenai yang agak mungkin saya kurang sependapat pada terminologi as-sawad al-a'dham atau yang disebut dengan jamaah. Kalau sahabat saya sepakat, adapun pada disebut dengan as-sawad al-a'dham ketika disebutkan hanya al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka yang pertama umumnya masyarakat pun nggak tahu apa Asy'ari dan Maturidi. Mereka hanya sekedar mengikut, dan kita tahu al-Asy'ariyah, akidah al-Asy'ari dan Maturidi itu sukar dipahami kalau tanpa background ilmu kalam ataupun filsafat. Yang kedua, adapun jamaah, Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Sunnah wal Jamaah itu menjelaskan yang disebut dengan as-sawad al-a'dham. Beliau mengutip pendapat al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Walaupun engkau sendiri, selama engkau sesuai dengan kebenaran, itulah al-jamaah. Sehingga al-jamaah tidak hanya dilihat dari segi bahasa dan artinya banyak, tetapi al-jamaah dalam pandangan Abdullah bin Mas'ud rahimahullah, dikutip oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Sunnah wal Jamaah, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jadi enggak mesti banyak. Yang tertera dalam kitab Al-Lalikai yaitu Syarh Ushul I'tiqad atau kitab Minhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Istidlal ala Masail al-Aqidah. Dalam sini beliau berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsan wa kullu man iltazama bimanhajihim wa iqtada bihim wattaba'a sabilahum minal mu'minina mutamassikina bi atharihim ila yaumil qiyamah. Ini secara umum, yaitu mereka Ahlus Sunnah adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Wa kullu man iltazama bimanhajihim, dan setiap yang berpegang dengan manhaj beragama mereka, waqtada bihim wattaba'a sabilahum, dan mereka mengambil petunjuk darinya, wattaba'a sabilahum, dan mereka mengikuti jalan-jalannya para sahabat, minal mu'minina mutamassikina bi atharihim ila yaumil qiyamah. Dan di sini juga jelaskan wahum ahlul hadis, mereka juga ahlul hadis, li'annahum al-akhiduna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-alimuna biha wal 'amiluna bi muqtadaha. Secara singkat, mereka ini adalah yang mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berilmu tentangnya dan mereka mengamalkannya. Jadi tanpa pun dia mengakui dia ahli sunnah, namun dia memiliki ilmu dan mengamalkannya, bahkan dia seorang ahli sunnah tanpa pengakuan. Karena apalah pengakuan kalau memang muqtada yang ada, tuntutan dia tidak amalkan. Dan di antaranya beberapa sunnah-sunnah yang mungkin sebagian ada yang mengaku dia itu memegang dengan sunnah, namun ada sunnah nabinya dia hina. Bahkan ini tidak dikatakan ahlu sunnah kalau cuma pengakuan saja. Karena sini katakan al-alimuna biha wal 'amiluna bi muqtadaha, yaitu mereka yang mengetahui dan mengamalkan sunnah tersebut. Kama yaqul Asy-Syafi'i rahimahullah, dan berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-'Ulul al-'Ali punyanya Al-Imam Az-Zahabi, kata Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan, kata beliau, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aytu 'alayha alladhina ra'aytuhum mithla Sufyan wa Malik wa ghayruhuma al-iqraru bi shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi sama'ihi yuqarribu min khalqihi kayfa syaa' wa yanzilu ila sama'i dunya kayfa syaa'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, perkataan sunnah ini
yaitu aku yang berada di atasnya, wa ra'aitu 'alaiha, dan aku berpegang di atasnya. Kemudian seperti Imam Sufyan wa Malik dan selain dari mereka yang mereka berikrar dengan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna allaha ala arsyihi fi sama'ihi, dan Allah bersemayam di atas arasnya di langitnya, yuqarribu min khalqihi kaifa syaa, dan dia Allah Subhanahu wa taala mendekati makhluknya sesuai dengan keagungannya, wa yanzilu ila as-sama', dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkataan saya, namun perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-'Ulu lil 'Ali al-Zahabi yang dimiliki oleh Imam Zahabi rahimahullah taala, di mana beliau dikenal dengan berpegang dengan fikih Syafi'i rahimahullah. Siapa saja yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat dan tabi'in yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Nabi pemahaman mereka, maka itu ahlu sunnah. Seperti imam, empat mazhab dan seterusnya. Itu pada kurang mungkin sedikit pemisah, itu hanya masalah takwil aja. Dan takwil bukan masalah uluwiyah Allah atau fauqiyah Allah, termasuk yadullah, wajhullah dan seterusnya. Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin kami jelaskan, kami enggak pernah menyamakan Allah dengan makhluk atau tashbih atau mujasimah. Itu yang pertama. Karena dalam pandangan kami, Ahlussunnah wal Jamaah itu memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana datang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditakwil, tanpa ditakyif, tanpa ditamtsil dan tanpa dita'til. Dan adapun terhadap tuduhan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah itu beliau melakukan menyamakan yadullah dengan yadul nas, itu ada kitab beliau, itu bisa dirujuk. Memang saya sudah mengkaji kitab karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas, tetapi ketika saya baca langsung, kebetulan saya memang mengkaji kitab Imam Ibn Taimiyah, dan bahkan saya tesis S2 memang tentang Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu enggak ada Imam Ibn Taimiyah menyamakan dengan makhluk. Itu bisa dilihat di kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah. Itu jelas kitab beliau yang membahas tentang nama dan sifat Allah. Yang ketiga, permasalahan ini bukan hanya diawali oleh Imam Ibn Taimiyah, bahkan imam empat mazhab, nanti bisa kami bacakan. Tek-teknya itu mereka tidak mentakwil sifat Allah. Mereka tidak mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik di tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah kita menjelaskan surah Al-A'raf ayat 54. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, "Falin nas fi hadzal maqam qalat katsira jiddan laysa hadzal mawdi' wasfuha wa inma yaslu fi hadzal maqam madhhab as-salaf as-salih Malik al-Auza'i wa Thawri wal Laits bin Sa'd wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rawahi wa ghairihi min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan wa huwa imraruha kama ja'a min ghairi takyif wa la tashbih wa la ta'til wa dhahir mutabadir ila adhan wa dhahir al-mutabadir ila adhan al-musyabbihina manfiyun anillah." Dan ini yang kami yakini. Kami meyakini Allah itu punya tangan, Allah itu di aras. Bagaimana tangan Allah? Wallahu alam. Setiap yang dibayang oleh sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, wa dhahir al-mutabadir ila adhanil mutasyabbih manfiyun anillah. Apapun yang terbayang di kepala kita itu enggak ada. Sama kalau kayak itu, kayak kita katakan Allah mendengar enggak atau melihat enggak apa yang kita lakukan hari ini? Tentu kita semua melihat. Allah juga mendengar, Allah mendengar apa yang kita bicarakan, melihat apa yang kita lakukan, dan makhluk juga melihat. Apakah ketika kita mengatakan Allah melihat, mendengar apa yang kita ucapkan, apakah ketika ada jamaah sekalian juga melihat, mendengar, ini lantas kita samakan Allah dengan makhluk? Tentu pendengaran Allah ataupun penglihatan Allah beda dengan penglihatan makhluk. Demikian juga Allah punya tangan tetapi tak sama dengan tangan makhluk. Ini tangan saya. Antara tangan saya dengan tangan monyet aja beda, bagaimana mungkin tangan Allah yang menciptakan makhluk kami samakan dengan tangan makhluk? Dan kami meyakini sebagaimana dikatakan oleh gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, minhum Nu'aim ibn Jamal Al-Khuzai rahimahullah, man syabaha Allah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupai Allah dengan makhluk itu kufur. Kalau saya meyakini tangan Allah itu kayak tangan makhluk, saya meyakini diri saya kafir. Dan tak mungkin saya meyakini sesuatu yang saya yakini itu kafir. Maka kami meyakini tangan Allah dan seterusnya itu karena itu datang dari Al-Quran, datang dari Sunnah. Kita yakini sebagaimana datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan para sahabat tidak mentakwil, maka kami tidak mentakwil. Dan kami nanti bisa sebutkan kalau diperlukan. Saya sudah kutip di catatan saya perkataan al-imatul arba'ah di kalangan empat mazhab yang kita sepakati
mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka tidak mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cukupkan umpamanya di perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai contoh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga demikian, beliau tidak mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang tuduhan yang dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dikatakan bahwa beliau mengatakan turunnya Allah itu seperti turunnya Ibnu Taimiyah dari atas mimbar. Perkataan ini sudah disebutkan merupakan fitnah yang dituduhkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, dan itu telah dibantah oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana metode kami dalam beriman tentang akidah asma wa sifat. Yang ketiga yang ingin kami bahas, apakah sifat yang dimaksud tadi yaitu al-ulu istawa itu merupakan dzatiyah ataupun bukan. Baik. Poin pertama yang akan kita bahas adalah metode salaful ummah, metode cara kami memahami dalil yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Itu ayat-ayat tentang sifat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Dan tentunya ayat mungkin sudah kita hafal. Lalu bagaimana metode kami memahami ayat-ayat asma dan sifat Allah? Di sini saya ingin bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah supaya kita bisa jelas apakah Ibnu Taimiyah itu menyerupakan Allah dengan makhluk ataupun tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan di kitab Al-Aqidah Wasithiyah, beliau berkata, "Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil." Ibnu Taimiyah mengatakan, dan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman tentang nama-nama dan sifatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya dan Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Lalu beliau memberikan syarat. Setelah kita tetapkan nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka syarat yang harus kita jalani adalah min ghairi tahrif, tanpa kita ubah, kita palingkan sifat itu kepada makna yang lain. Tahrif dibagi oleh para ulama itu menjadi dua pembagian tahrif. Tahriful makna wa tahriful lafz. Tahriful makna dan tahriful lafz ini kami tidak tentang ayat dan sifat Allah, kami tidak mentahrif secara lafaz maupun kami tidak mentahrif secara makna. Itu yang pertama. Yang kedua, wala ta'til, dan kami tidak mentaktil. Artinya kami tidak menolak. Di antara golongan penolak sifat Allah itu ada Jahmiyah. Mereka menolak semua sifat Allah. Mereka hanya menetapkan satu sifat, yaitu al-wujud. Ini pengikutnya Jahm bin Safwan. Al-thani, yang kedua, orang-orang yang mereka merupakan mu'attilah adalah mu'tadilah, yang mereka menetapkan nama untuk Allah tapi mereka menafikan sifat, mengikut Wasil ibn Atha. Setelah itu orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala ada kullabiyah, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Dan kami selamat dari ta'til, kami yang tidak menolak sifat Allah. Yang ketiga adalah wa min ghairi takyif, kami tidak bertanya memperbagaimanakan sifat Allah tersebut. Dan hal ini telah sahih sebuah athar dari Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik datang seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa, bagaimana istawanya Allah? Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik mengatakan, al-istawa ma'lum. Istawa dalam bahasa Arab diketahui, ala wartafaq, dia ketinggian. Hal itu disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Ketika al-istawa itu digabungkan dengan kata ala, maka dia bermakna al-irtifaq, yaitu ketinggian. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian yang ketiga, kami tidak bertanya. Lalu kata Imam Malik rahimahullahu taala, wal kaifiyatu majhul, bagaimana kaifiatnya tidak kita ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Lalu kata Imam Malik, wal iman wasu'alu anhu binha, dan bertanya tentang itu merupakan satu kebid'ahan, karena hal itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW.
wala tanzil, dan kami tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan ini terbantah perkataan orang-orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu apa? Musyabbiha atau mujassimah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ini disebutkan oleh imam-imam selain Ibnu Taimiyah. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, disebutkan dalam kitab Tabaqat Hanabilah jilid 1 halaman 283 dari sampai halaman 284 oleh Imam Al-Qadi Abu Ibn Abil Ya'la dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, oleh Imam Adz-Dzahabi pada jilid 3 halaman 3293. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i rahimahullah, nuthbitu hadhihi sifati allati jaa biha al-Qur'an. Kata Syafi'i, kami menetapkan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, wa waradat biha sunnah, dan kami juga menetapkannya sebagaimana ditetapkan dalam Sunnah, wa nanfiyat tashbih, dan kami menafikan penyerupaan sifat itu dengan sifat makhluk, anhu kama nafa'an nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan penyerupaan tersebut pada dirinya, sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah berfirman, tidak ada satupun yang serupa dengannya, sesungguhnya Allah itu As-Sami' dan Allah itu Al-Basir. Asy-Syafi'i juga berkata, amantu billah wa bima jaa 'anillahi ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa ma jaa 'an rasulillahi ala muradi rasulillah. Kata Syafi'i, dan saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah, dan saya beriman kepada Rasulullah apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud Rasulullah. Ini perkataan Imam Syafi'i. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan Imam Ibnu Katsir merupakan salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ibnu Katsir berkata, ketika Ibnu Katsir mentafsirkan ayat tsumma stawa 'alal 'arsy, kata Ibnu Katsir, falin nasi fi hadzal maqami maqalatun katsira jiddan laysa hadha mawdi'an بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قادما وحديثا، وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر متنابادر إلى أذهان مشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل لله الأمر كما قال أئمة منهم نعيم بن حمد الأوزاعي شيخ البخاري, yang beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara, barang siapa yang merupakan Allah dengan makhluk maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah biha nafsuhu faqad kafara, dan barang siapa yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir. Wa laysa fima wasafa Allah bihi nafsuhu wala rasulahu tashbihun, faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bil ayatu sharihah wal akhbaru sahihah ala wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa nafa'anillahi ta'ala naqaisa faqad salaka sabilil huda. Ini tidak perlu saya terjemahkan, silakan dilihat di tafsir Ibnu Katsir halaman jilid 3 halaman 426 sampai dengan 427. Kemudian disebutkan dari Syafi'i dalam kitab I'tiqad al-Imam Syafi'i oleh Imam Al-Hakkari, dan kata para ulama, orang-orang yang mendustakan kitab al-Imam Al-Hakkari ini maka dia telah berdusta. Disebutkan dari murid Imam Syafi'i yaitu dari Yunus ibn Abil A'la Al-Muqri, dia berkata, qala sami'tu Aba Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia berkata, wa qad su'ila an sifatillahi ta'ala, ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana beriman tentang sifat-sifat Allah, kata Syafi'i, wa ma yu'minu bihi, bagaimana beriman kepadanya, kata Imam Syafi'i, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Kata Syafi'i, sesungguhnya Allah itu memiliki nama dan Allah memiliki sifat yang datang dalam kitabnya dan dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Lalu kata Syafi'i, la yas'al ahadan min khalqillahi ta'ala qaman alaihi al-hujjatu radduha,
Tidak layak bagi seorang muslim, bagi makhluk Allah, setelah tegak hujah kepadanya dia tolak sifat itu. Maka di sini terkandung faidah bahwa kami menetapkan sifat Allah dan kami tidak menolak sebagaimana Imam Syafi'i menetapkan sifat-sifat untuk Allah yang datang dari Al-Quran dan datang dari Sunnah. Lalu kata Syafi'i, "Li'anna al-Qur'an nazala bihi wa sahha an Rasulillah SAW fima rawi anhu al-'adlu." Hal itu dan sesungguhnya hal itu telah datang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran dan sahih ketetapannya dari Nabi SAW dengan periwayatan yang adil. Fa inna qilaba dzalika ba'da thubutil hujjati 'alaihi fa huwa kafirun billah. Barang siapa yang telah tegak hujah kepadanya, dia tolak sifat Allah, maka dia kafir. Jadi kaidah kami dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, datang dari Sunnah dengan akal para ulama. Itu secara ringkasnya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ditanyakan, apakah sifat istawa itu dzatiyah atau sifat fi'liyah? Dalam pembahasan akidah asma wa sifat, ulama menyebutkan ada sifat Allah itu sifat fi'liyah dan ada sifat Allah itu sifat dzatiyah. Dan sifat istawa, beristawanya Allah Subhanahu wa taala dan searah itu merupakan sifat dzatiyah bagi Allah. Jadi kami memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arasy-Nya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma baina sama'i dunya wallati taliha masirata 500 amin, wa baina kulli sama'in masirata 500 amin, wa baina sama'i as-sabi'ati wa baina kursiyyi 500 amin, wal 'arsy fawqa as-sama'. Wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa arsyihi wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi." Kata bin Mas'ud, jarak antara langit dan dunia dan langit di atasnya sejauh perjalanan selama 500 tahun. Jarak antara setiap langit dan dengan lainnya sejauh perjalanan selama 500 tahun. Jarak antara langit ketujuh dan kursi sejauh perjalanan selama 500 tahun. Dan Allah di atas langit dan Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arasy-Nya. Ya kan? Jelas. Kami tidak mentawil, tidak apa adanya sebagaimana Allah katakan Allah di atas arasy, selesai. Kami tidak mengatakan semua orang itu harus berijtihad. Masalah apa syarat ahli tafsir, apa syarat mujtahid sudah disebutkan di usul fiqh atau ilmu tafsir, usul tafsir atau ulumul Quran. Dan saya sendiri bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah dalam fikih. Dan kami tidak mengatakan harus ikut langsung Al-Quran dan hadis, tetap ikut melalui jalurnya para ulama, penafsirannya para ulama. Yang mungkin sebagaimana dikatakan oleh Abu tadi, memang mungkin ada satu dua ulama dalam hal ini yang berbeda. Boleh saya bertanya Tengku? Karena Tengku bertanya sama kami. Sekarang kami bertanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa arti istiwa? Mana penafsiran Nabi yang menjadi rujukan terhadap arti istiwa secara taib istiwa itu sendiri? Mana sahabat dan mana minimal dari 4 mazhab yang mengartikan istiwa sebagaimana yang Tengku pahami? Tengku nggak berbicara menurut hawa nafsu. Tengku ada ulama, kan gitu. Saya kayak kita gini, menurut penafsiran Tengku, saya bukan mengatakan Tengku menafsirkan berbeda, tidak. Dalam pandangan Tengku yang Tengku pelajari atau aku pelajari dari ulama-ulama, apa arti istiwa? Udah. Kalau kami memahami setiap nama dan sifat Allah itu, kami tetapkan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran hadis tanpa ditakwil dan seterusnya. Sudah disebutkan tadi qaul Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan mengenai arti istiwa bisa kita sebutkan nanti minimal dari 4 mazhab kita sebutkan. Ini jelas sudah masalah. Pertanyaan kami, apa arti istiwa atau makna istiwa atau Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Mana ayat dan hadis yang mendukung penafsiran tersebut secara tegas, dan siapa ulama di antara 4 mazhab yang sudah kita sepakat itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau mentafsirkan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, istawa di istaula. Beliau Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Ya. Tahun berapa? Tahun itu sebaya dengan Asy'ariyah. Kalau kami minta dari kalangan minimal, apakah dari sahabat atau dari ulama 4 mazhab saja? Biar kita inginkan dari kalangan salaf dulu. Nanti masalah di bawah nanti kami minta dari Mu'tazilah, dari Muqayyim dan seterusnya. Kami ingin biar lebih jelas dari kalangan apakah itu sahabat yang menakwilkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ataukah itu Nabi sendiri, ataukah ada di kalangan 4 mazhab? Bukan ulama 4 mazhab dan bukan sahabat. Itu ulama mutakhirin. Ya, Syekh Abdullah Al-Harari yang mentafsirkan adalah istawa itu istaula. Allah menguasai di arah. Terkait dengan yang disebutkan oleh Abu tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, bisa akidah dan seterusnya tadi. Itu rujukan sahabatnya yang menakwil itu siapa? Alaikum bi sunnati, sunnah Nabi bukan hanya sahabi.
Ada al-ulama'u warasatul anbiya, itu ulama juga sehari-hari. Di kalangan sahabat nggak menawil. Di kalangan saya ingin langsung, apakah ada sahabat? Kalau nggak ada, sebutkan nggak ada. Apakah di kalangan empat mazhab pernah menakwil ar-Rahman akan kosakata terminologi istiwa? Kalau kami bisa kami sebutkan rujukan kami dari empat mazhab atau dari kalangan sahabat. Saya tidak mengatakan sahabat Nabi, saya mengatakan ulama. Karena ada hadis Nabi, sunnah Nabi, ulama juga. Al-ulama warasatul anbiya. Sekarang ada ulama juga begitu. Bahkan kami ulama empat mazhab. Bisa kami sebutkan. Kami empat mazhab juga. Tetapi dari kalangan empat mazhab. Kalau kami memahami setiap nama dan sifat Allah itu, kami tetapkan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran hadis tanpa ditakwil dan seterusnya. Sudah disebutkan tadi kaul Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan mengenai arti istiwa bisa kita sebutkan nanti, minimal dari empat mazhab kita sebutkan. Ini jelas sudah masalah. Pertanyaan kami, apa arti istiwa atau makna istiwa atau Ar-Rahman ala arsy istawa? Mana ayat dan hadis yang mendukung penafsiran tersebut secara tegas, dan siapa ulama di antara empat mazhab yang sudah kita sepakat itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami mohon maaf berhubung waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami mohon kepada ustaz-ustaz, kami musyawarah dulu ya. Kami musyawarah dulu, nanti kami akan mengundang lagi dan memberikan kesempatan lagi kepada ustaz-ustaz dan abu-abu semua. Terima kasih. Lebih dan kurang kami atas nama MPU Kabupaten Aceh Barat Daya memohon maaf kepada ustaz-ustaz semua dan orang-orang tua kami. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.